Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang rasanya kita bisa berjumpa lagi. Kita sudah tidak terasa memasuki tahun 2023. Siapa di sini yang merasakan Bapak Ibu Saudara melewati tahun 2022 itu begitu cepat? Selain saya. Kita semua merasakannya, waktu begitu cepat. Tapi kita harus bersyukur kita sebagai anak-anak Allah dengan waktu yang begitu cepat. Karena apa? Berarti kita menikmati, saudara. Amin. So, terima kasih buat tim worship. Kita semua diberkati Tuhan ya melalui penyembahan sore menjelang malam hari ini. Nah, sebelum kita memasuki untuk membahas satu tema yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati dan kita berdoa supaya Roh Kudus betul-betul campur tangan, Roh Kudus betul-betul bergerak bebas, memanifestasikan di dalam setiap kami, setiap kita semuanya. Bapak kami berterima kasih sekali lagi, kalau boleh kami memasuki di tahun 2023 ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena perkenanan-Mu, semua karena kemurahan hati-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendapatkan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Bahkan pribadi lepas pribadi, kami mendapat pesan yang jelas. Silakan Roh Kudus, urapi setiap kami. Hati kami, pikiran kami, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Bapa. Supaya setiap firman-Mu yang tertabur, betul-betul tertanam di tanah hati yang subur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum saya memulai, ada satu kabar mengenai seminar RTM di tahun 2023 ini khususnya Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kita melihat bahwa situasi dan kondisi sekarang ini sudah mulai membaik, kita layak untuk bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Jadi 1 bulan tetap kita adakan 2 kali, namun harinya kita akan kembalikan lagi di hari Sabtu. Nah ini kabar baiknya, tapi mohon maaf, sementara ya, untuk wilayah Jabodetabek kita akan bisa on-site mulai bulan Februari. Jadi nanti akan ada di minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu pertama kita akan on-site, tapi Bapak Ibu Saudara di daerah-daerah lain jangan khawatir. Karena kita tetap akan online. Jadi ada 2 model, satu on-site, satu online. Nah kita namanya hybrid. Ya, itu kabar baiknya saudara. Nah, benih yang mati. Satu tema yang kemarin kita bahas di Retnas tahun 2022. Siapa yang masih ingat? Kalau saya tidak salah, ini yang menyampaikan oleh Bapak Gideon Arifin. Ya. Nah, saya akan mempertajam atau bahkan menambahkan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gideon buat kita semuanya, supaya betul-betul yang namanya kehendak Allah itu betul-betul terjadi di dalam setiap kehidupan kita, betul-betul terjadi atas pribadi kita, betul-betul terjadi atas keluarga kita, kota kita, bangsa kita, atau dimanapun kita berada, saudara. Karena ini sudah waktunya. Oke, nah pertanyaan besarnya, bagaimana kehendak Allah itu bisa terjadi? Itu pertanyaan besar. Ya. Nah, kita akan membahas dengan satu tema, benih yang mati ini. Nah, saya akan mulai dari ayat Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 26. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh kalau di rumah lagi tidak ada orang, biasanya gangguannya apa? Ngantuk. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, saudara, saya tampilkan juga di sini di terjemahan lain, yaitu di Amplified Bible. Tapi saya akan masuk ke terjemahan bahasa Indonesianya begini. Aku meyakinkan kamu dan dengan sangat sungguh-sungguh mengatakan kepadamu, kecuali sebutir gandum yang jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sendirian, hanya satu butir, tidak pernah lebih. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak biji-bijian dan menghasilkan panen. Orang yang mencintai hidupnya pada akhirnya kehilangannya melalui kematian. Tetapi orang yang membenci hidupnya di dunia ini dan peduli dengan menyenangkan Tuhan akan mempertahankannya seumur hidup. Jika seseorang melayaniku, dia harus terus dengan setia. Kalimat ini memberkati saya. Dia harus terus dengan setia mengikut aku. Nanti saya akan jelaskan. Tanpa ragu-ragu berpegang teguh padaku, mengikuti teladanku dalam hidup, dan jika perlu menderita atau mungkin mati karena iman kepadaku. Dan dimanapun aku berada dalam kemuliaan surga, di sana juga akan ada hambaku. Jika ada yang melayani aku, Bapa akan menghormatinya. Nah, saudara, mungkin ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita dengar, dan bahkan kita udah tahu. Ayat ini familiar sekali. Betul ya? Tapi siapa di sini yang merasa seperti saya gini? Menghidupinya itu PR loh. Nggak tahu saudara. Tapi buat saya, kalau dikatakan kita sebagai biji gandum yang harus mengalami kejatuhan, harus mengalami apa saudara? Kematian. Itu tidak mudah. Bahkan kalau kita lebih perinci lagi itu gini. Dari biji jatuh, udah jatuh, apa saudara? Langsung tumbuh tunas gitu? Tidak. Setelah jatuh benih itu betul-betul ke tanah, lalu dia akan kena panas, angin, hujan, terik, dan itu gak sebentar. Sampai apa saudara? Sampai biji itu betul-betul kering. Baru dia pecah kulit. Baru muncul apa saudara? Tunas. Itulah kenapa saya bilang ini ayat sebetulnya familiar. Ini ayat sebetulnya kita sering membaca saudara. Ini ayat sebenarnya kita sering mendengar, betul tidak? Tapi mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk mulai hari ini benar-benar meresapi, betul-betul menghagah, betul-betul mengunyah di dalam hati kita, di dalam roh kita, supaya apa sih yang sebetulnya terkandung di dalam kebenaran ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya golongkan dua ini saudara. Saya minta ditampilkan slide-nya. Ya. Istilah yang sering Tuhan pakai oleh Tuhan Yesus. Ada dua perumpama ini nih yang sering dia singgung, saudara. Yang pertama tentang benih. Yang kedua kematian. Ya. Kayaknya serem ya. Nah, benih bicara tentang permulaan satu kehidupan. Dan kematian sering menjadi momok, ketakutan. Tapi Tuhan Yesus mengubahnya menjadi satu harapan kehidupan. Boleh next slide-nya. Jadi saya simpulkan seperti ini saudara.
Mundur lagi. Ya. Benih kita artikan bahwa benih itu pembawa kehidupan. Kenapa dikatakan pembawa kehidupan, saudara? Kita bayangkan kita lagi makan sesuatu, entah itu buah atau bahkan gandum sendiri, yang pasti ada kita ketemu bijinya ya, saudara ya. Nah, biji itu bisa akan menjadi bermultiplikasi atau tidak, tergantung dari apa? Tujuan kita. Kita mau makan, setelah makan bijinya kita buang bisa, atau bahkan kita mau jadikan itu benih unggul, saudara. Dalam hal ini saya teringat tahun lalu saya pergi ke satu daerah, kebetulan pagi hari saya lagi cari buah, saya dapat pepaya, ini rasanya manis sekali. Lalu saya penasaran, saya berencana untuk menjadikan biji-biji yang ada di dalam pepaya ini untuk saya bawa pulang ke Jakarta. Lalu begitu saya makan, biji ini saya biarkan gitu saudara di bawah terik matahari. Sampai betul-betul yang tadinya fresh sampai apa? Kering. Bahkan apa? Ada jamurnya. Kelihatan jamur-jamurnya seperti itu. Nah, saudara, kalau dilihat biji ini kayak apaan sih ini mungkin? Kalau orang yang tidak tahu mungkin dibuang aja begitu, betul tidak? Tapi akhirnya saya bawa pulang. Saya tanam, normal tanamnya, tapi saya tambahin satu mantra. Apa itu? Saya doakan, saudara. Tumbuhlah ya, berakar kuat, berbuah yang manis ya, dan berbuah lebat. Tapi sayang saudara, saya kelupaan untuk menampilkan hasilnya. Apa yang terjadi? Mungkin kira-kira 10 bulan. Apa yang terjadi? Tumbuh biji itu menjadi pohon pepaya. Bahkan berbuah lebat. Rasanya manis. Kemarin saya lihat, baru kemarin pagi saya lihat pohon itu berbuah lagi. Wow, ini buahnya gak habis-habis nih. Setelah habis, dia berbuah lagi. Nah, saya mau sampaikan apa dengan kisah ini, saudara? Seperti tadi saya bilang, ketika kita menemukan biji, ada dua kemungkinan. Kalau kita bisa buang, atau kita jadikan biji itu menjadi benih yang unggul. Betul tidak? Tapi kalau kita mau jadikan itu menjadi satu benih, harus melalui proses yang panjang, saudara. Kita harus keringkan dulu. Supaya apa? Pecah kulit. Bapak Ibu mulai kebayang ya? Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang biji gandum yang harus mengalami kejatuhan, harus mengalami kematian. Baru dia akan bermultiplikasi. Bayangkan saudara, hidup kita ditaruh di bawah terik matahari. Dengan kata lain apa? Hidup di dalam musim yang mungkin hari-hari kering. Mungkin di musim yang kayak, aduh, saya sudah pengakuan iman, saya sudah rajin berdoa, saya sudah bahkan rajin melayani. Pokoknya orang Kristen jagolah semuanya. Tapi kenapa kok sepertinya tidak menghasilkan buah? Karena kita tidak bisa sangkal, saudara, ada masa di mana dalam journey atau perjalanan kehidupan kita akan masuk masa-masa di mana kayaknya apa yang kita tanam gak kelihatan. Kenapa? Karena kita selalu berekspektasi atau mengharapkan buah. Nah, bicara buah, saudara, prosesnya panjang. Tidak bisa serta-merta begitu saja muncul. Betul tidak? Seperti pohon pepaya itu. Dia sebelum berbuah, saya nunggu 10 bulan. Kemana itu 10 bulan, saudara? Mungkin beberapa bulan awalnya, 3 bulan awalnya, saudara, enggak kelihatan. Kenapa? Karena biji itu sedang berakar. Kalau kita lihat, akar itu tumbuhnya ke atas atau ke bawah? Kecuali toge.
Ya. Tapi kalau yang normal saudara, ke bawah. Nah kalau ke bawah kelihatan enggak kelihatan. Satu momen dalam kehidupan kami, saudara, pernah gak masuk masa kayak? Pernah. Sebulan 2 bulan selesai? Tidak. Kami harus lewati 2,5 tahun kira-kira. Singkat cerita, kami diproses di dalam hal keuangan, saudara. Di masa-masa itu betul-betul Tuhan ajari kami untuk tutup mulut. Kita sedang diproses dalam hal keuangan. Karena apa? Jaga hati. Supaya imannya gak ketok-ketok. Imannya gak bocor. Minta belas kasihan manusia. Ini loh, saya lagi mengalami proses gini. Walaupun saya bisa bilang, tapi saya tidak bermotivasi loh Bapak Ibu Saudara. Saya gak berharap Bapak Ibu Saudara membantu saya. Tapi mohon maaf. Secara halus itu bisa ditangkap. Kasihan nih hamba Tuhan lagi berkekurangan gitu kan. Tuhan suruh kami tutup mulut. Kelihatannya tetap melayani. Kelihatannya tetap beraktivitas. Tapi tahu tidak? Di kamar saya sama istri sering menangis. Kenapa saudara? Pelayanan harus jalan. Tanggung jawab harus terus berjalan. Tapi seperti tidak ada modal. Itu perih. Belum lagi saudara, Tuhan percayakan benih-benih pelayanan generasi. Yang mana saat itu betul-betul kita investasikan hidup, waktu. Masa iya lagi kumpul sama teman-teman yang masih muda yang belum bekerja. Yang meskipun sudah bekerja pun kalau makan sama kita yang sudah dewasa, saudara, apa iya tega? Kamu ya yang makan ya nanti. Kamu yang makan. Kamu yang bayar ya. Nggak nyampe, hati ini nggak nyampe saudara. Bahkan pernah satu momen. Pada kumpul nih ceritanya. Ini sorry ya, disclaimer. Saya garis bawahi dulu saudara. Ini udah lewat ya, ini udah lewat. Oke, makanya saya cerita sekarang. Nah, di tengah-tengah teman-teman ini lagi ngumpul di rumah. Saya sama istri bilang, anak-anak mau dikasih makan apa ini? Duitnya tinggal segini, aduh. Tinggal 2 hari 3 hari lagi saudara. Ya udah, kita punya Indomie berapa? Kita buka, 4 atau 5 lupa lah ya. Ya udah, saya masak saudara. Saya tambahin bumbu, saya tambahin sayur, saya tambahin telur. Hidangkan. Gimana? Enak gak? Enak Kak, makasih ya. Aduh kenyang banget. Dalam hati, gak tahu aja loh. Berdarah-darah, menangis-nangis di dalam kamar. Tapi saudara, musim yang kita lewati itu mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya persembahan itu harus ada korban. Satu persembahan dikatakan persembahan yang hidup, yang harum, harus ada korban. Kalau kita lagi punya sesuatu saudara, kita kasih, biasa. Tapi kalau kita lagi gak punya atau bahkan kita lagi pas-pasan, tapi kita terus ekstra mile, kita terus memberi. Itu korbannya saudara. Ya. Dan jujur kata, ada satu momen di mana saya itu capek. Capeknya gini, ini musim lagi kering, semuanya lagi bertubi-tubi, semuanya lagi campur aduk, baik masalah di dalam, belum lagi pelayanan dan lain sebagainya. Tanggung jawab ditambah-tambah. Saya bilang, Tuhan, kalau saya mau bergerak ini ada modalnya enak, licin, ada motornya. Ini suruh gerak, suruh lari, tapi gak ada modal. Gini aja Tuhan, aku tunggu sampai berkat-Mu turun baru aku melangkah lagi. Licik ya saudara. Jadi sorenya saya langsung dapat teguran. Roh Kudus dalam hati saya bilang gini, anakku, Tuhan Yesus mati buat kamu 2000 tahun yang lalu. Membayar kamu dengan darah yang mahal. Kamu hitung-hitungan.
Di situ saya bertobat lagi. Oke Tuhan, apa yang saya punya sudahlah. Nih, enak gak saudara? Gak enak. Paling cepat itu kami alami 2,5 tahun. Bapak Ibu silahkan cek di rekaman pemuridan saya. Pernah gak saya menceritakan hal ini? Baru kali ini saya cerita untuk umum. Ini pun ada beberapa detail yang saya comot, saudara. Karena apa? Saya mau menyampaikan sesuatu hal, kalau kita mau jadi benih, saudara. Jalannya apa? Mati dulu. Makanya Tuhan Yesus sering banyak pakai dua istilah itu. Benih dan kematian. Kalau tadi benih bicara apa? Pembawa kehidupan. Kematian. Itu bicara tentang apa? Permulaan kehidupan. Tolong slide-nya ditampilkan. Nanti akan saya sambung kesaksian saya, saudara. Nah, benih bicara permulaan. Suatu kehidupan dan kematian sering menjadi momok ketakutan. Tapi Tuhan Yesus mengubahnya menjadi satu harapan kehidupan. Kita baca ayatnya di Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Oke, kita baca sama-sama supaya Bapak Ibu Saudara gak ngantuk di rumah masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, ini yang dimaksud bukan sayur sawi ya. Bukan. Nah di bahasa Inggrisnya, next, itu dikatakan gini. Tetapi ketika telah tumbuh itu, adalah yang terbesar dari tumbuhan taman dan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara berlindung di cabang-cabangnya. Saya pernah melihat biji sesawi ini kecil sekali. Seperti Bapak Ibu Saudara pernah minum chia seed? Mungkin anak millennials nggak tahu ya. Tapi itu kecil sekali, saudara. Bayangkan, sekecil itu bisa menjadi pohon yang besar. Karena apa? Benih itu membawa kehidupan, saudara. Baiknya adalah apa? 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, Yesus sebelum dia dipermuliakan oleh Allah Bapa, sebelum dia betul-betul menyelamatkan kita, ternyata dia harus menjadi benih yang mati dulu. Dia harus menjadi biji yang mati dulu supaya apa? Menjadi benih yang kekal buat kita semua, saudara. Jadi renungkan hari-hari ini kita mau buat hidup kita menjadi biji yang tidak berguna atau mau menjadi benih yang unggul. Pilihan saudara dan saya. Amin. Tapi saya mau katakan gini. Masa-masa di mana kita sepertinya kok kayaknya kita sudah banyak berkorban. Kok kayaknya kita sudah banyak berusaha. Kok kayaknya semuanya sudah saya lakukan. Tapi kenapa enggak kunjung terlihat buahnya? Saya mau bilang, jadilah benih. Sama seperti yang tadi saya ceritakan. Satu potongan kecil dalam kehidupan saya sama istri mengalami musim yang betul-betul kering. Tapi harus bertahan, saudara. Saya teringat kisah satu hamba Tuhan, tapi khotbah ini didengar oleh istri saya dan dibagikan ke saya. Seperti pohon lemon, tanaman jeruk ya. Itu kalau di barat ada salju. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Kalau tanaman sehijau apapun kena
es, jadinya apa? Daunnya rontok, daunnya layu. Pohonnya kelihatan mati. Tapi ternyata kalau dibuka saudara, pohon lemon itu di dalamnya apa? Dia masih hidup. Oleh pohon tersebut saudara apa yang dilakukan? Mengambil musim dingin untuk membangun cadangan di dalam. Supaya apa? Ketika musim dingin berakhir, dia kembali bergeliat. Dia mulai keluar daunnya dan menghasilkan buah. Bapak Ibu bisa mudah menangkap perumpamaan ini saudara. Sama seperti musim-musim hidup kita saudara. Saat ini mungkin kelihatannya kita gak bergerak. Kayaknya gini-gini aja ikut pemuridan setiap hari. Ya, ikut pelayanan ke sana kemari mungkin. Sudah berdoa, tapi kok kayaknya hidupnya gak berubah. Saya mau bilang gini, ada musim di mana kita memang harus masuk ke dalam musim berakar. Jangan maunya apa? Berbuah langsung saudara. Kalau mau berbuah langsung beli ke pasar. Tapi kalau mau menghasilkan buah saudara, jadikan diri Bapak Ibu saudara menjadi apa? Benih yang mati. Menjadi biji yang jatuh ke dalam tanah dan mati terlebih dahulu. Saya percaya Bapak Ibu saudara, ketika Anda menangkap kebenaran ini bahwa Yesus mati untuk menjadi apa? Benih yang unggul. Sehingga apa saudara? Kita dinaikkan derajatnya dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Menjadi anak Allah. Menjadi sahabat Allah. Tanpa benih Yesus, kita nothing saudara. Amin. Yang kedua, tentang kematian. Saya mau bagikan ada 3 hal saudara. Ketakutan dasar manusia. Gak ada di slide. Sebenarnya mungkin ada beberapa ya, tapi ini yang paling mencolok. Gak tahu buat saudara, tapi buat saya 3 hal ini sangat mencolok. Yang pertama, manusia itu takut apa sih? Kejahatan. Buktinya apa? Segala harta benda yang kita punya selalu ada sistem keamanannya. Coba cek, yang punya mobil dikunci gak? Kayaknya punya saya gak dikunci sih. Tapi saya percaya karena apa? Dipagari, digembok. Tapi tetap ada pengamannya saudara, betul tidak? Ada di sini, setiap hari yang tidak kunci pintunya, pasti dikunci. Itu ketakutan dasar. Manusia yang pertama. Yang kedua apa saudara? Hidup menderita. Siapa yang tidak takut hidup menderita di sini? Saya sih masih ada ya. Tapi mau belajar sih. Saya mau kalahkan dengan apa? Iman kepada Yesus. Kok di dalam Kristus masih takut Pak? Coba. Kalau udah mulai duit di kantong atau duit di rekening Bapak Ibu Saudara menipis. Apakah masih ada ucapan syukur yang betul-betul dalam dari hati? Oh haleluya. Yang penting aku punya Yesus saja. Cukup Tuhan. Halo? Nah, bukti daripada ketakutan ini apa saudara? Itulah kenapa kecenderungan manusia itu selalu merasa tidak cukup. Mungkin hari ini bilang, sorry saya gak punya duit. Tapi di rekeningnya ada. Di tabungannya ada. Tapi masih punya investasi tanah dan lain sebagainya. Kalau punya berkat, bahkan 80% langsung masuk tabungan. 20% dipakai. Kalau habis, ya duitnya habis. Padahal 80%-nya kemana? Disimpan. Kenapa? Karena akarnya adalah apa saudara? Takut menderita. Nah yang ketiga adalah apa saudara? Ketakutan yang terbesar adalah kematian. Siapa di sini yang tidak takut mati? Saya gak mau angkat tangan. Saya masih berjuang untuk mengalahkannya saudara. Buktinya apa? Masih banyak yang
hari-hari ini saudara, mulai hidup, sadar hidup sehat. Bagus gak? Bagus. Tujuannya apa saudara? Supaya umur panjang. Atau bahkan membeli asuransi yang mahal-mahal. Apakah salah? Tidak. Tergantung iman masing-masing. Saya gak mau menjudge, saya tidak mau menghakimi saudara. Ya, tapi bukti itu semua menyatakan bahwa apa saudara? Kita itu takut mati sebetulnya. Nangkap poinnya saudara? Nah, tapi saya tidak membahas tentang ini semuanya, tapi kematian itu tadi. Dia menjadi poinnya saudara. Nah, coba tampilkan slide-nya. Yohanes pasal 12 ayat 25. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Next. Perhatikan saudara. Tuhan Yesus mengubah satu paradigma. Yang namanya kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan lagi. Setuju? Injil Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan gini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 15 dan 17. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, saudara, waktu saya membaca hal ini, ketakutan kematian saya, saudara, mulai dikikis. Karena apa? Iya ya, Tuhan Yesus itu ternyata mengubah satu paradigma yang namanya kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan lagi. Tapi justru, seperti tadi dikatakan di awal, saudara, bahwa kematian itu merupakan apa? Permulaan kehidupan. Nah, kembali ke cerita yang tadi, karena ini lanjut sebetulnya ya. Kisah yang saya alami, saudara, saya dengan istri mengalami musim itu. Kalau mau diceritakan secara detail, kepala di kaki, kaki di kepala. Karena yang tadi saya ceritakan itu baru satu bagian. Ada bagian-bagian lain di mana kami harus berjuang, kami harus berdoa untuk siapa? Kesembuhan orang tua kami yang beberapa waktu lalu divonis oleh dokter kanker paru. Wow, ketika mendengar hal itu, aduh hancur lebur. Pelayanan masih jalan. Tanggung jawab masih jalan. Di tengah-tengah saya lagi nunggu mertua, saya masih meeting. Hati itu rasanya, tapi saya ingat saudara, bahwa saya harus jadi benih yang mau mati. Walaupun kayaknya gak kunjung selesai ini masalah keuangan yang tadi saya ceritakan saudara. Sudah bergerak, sudah kesana kemari, kok kayaknya gak ada hasilnya ya. Kok kayaknya malah terus-terusan ya, extra mile ya. Nah, Tuhan mulai ubahkan saudara di situ. Tuhan mulai ajarkan. Nanti saya rangkum saudara. Tapi gini, di musim-musim itu kami sedang berjuang. Di tengah yang tadi saya ceritakan ditambah dengan satu kondisi orang tua kami divonis kanker paru. Kanker paru itu umurnya gak panjang, 3 bulan, 4 bulan lewat. Itu semua fase sudah dilewati. Di rongsen, di CT scan, TTNA, bronkoskopi. Saya bisa sebut satu persatu karena melewati gitu. Bukan sayanya ya, tapi ketika kami ngantar orang tua jadi kenal istilah-istilah itu. Nah, di tengah kami harus menunggu hasil akhirnya. Ada tambahan kabar lagi. Salah satu anggota keluarga kami ada yang dipanggil Tuhan. Itu di luar kota. Jadi bayangkan, H-1 sebelum kita dapat kabar hasilnya gimana.
dapat kabar pagi-paginya. Kamar saya diketok sama orang tua, Gus, yang meninggal. Aduh, bayangin saudara, pikiran, hati, perasaan semua lagi diperes. Tenaga harus apa? Ekstra ambil. Ya udah. Akhirnya kami ke Jawa Timur, saya bawa kendaraan. Jadi satu keluarga itu lagi kacau, lagi chaos. Kita bagi tugas. Oke. Kakak akhirnya temenin orang tua kami. Saya, istri, istri masih tinggal ya karena masih kerja waktu itu. Saya, orang tua dan beberapa saudara akhirnya ke Jawa Timur. Itu betul-betul rasanya kayak layangan putus, tahu gak saudara? Baca WA segala macam, itu masih ada yang tanya, Pak mohon bantu doanya begini ya, begitu ya, ini tuh. Ya udah. Tapi dari semua yang saya ceritakan saudara, ketika kita sadar kita mau menjadi benih yang mati, yang mau pecah kulit saudara. Akhirnya Tuhan membuat satu mujizat. Dokter udah bilang semua hasilnya udah diproses. Yang tadinya divonis kanker paru, tiba-tiba berubah menjadi TB, paru-paru, TBC. Ya, wow. Kami dengar kabar itu walaupun dokternya bilang gini, saya nggak tahu nih harus seneng atau bagaimana. Karena keduanya sama-sama sakit, betul tidak? Tapi yang satu parah, yang satu ada obatnya, bisa ditangani. Akhirnya tiba-tiba saudara, kita waktu saya lagi di Jawa Timur dapat kabar, hasilnya paru-paru, hasilnya apa? TBC. Akhirnya kami berdoa lagi, dibantu teman-teman, kawan-kawan, tiap hari berdoa. Dokter bilangnya, wah ini tapi paru-parunya baru apa ya? Dokter bilang baru sekali ini melihat paru-paru yang begitu parah karena menutupi 80 atau 90% paru-parunya saudara, TB-nya. Nah, dokter bilang, baru kali ini saya melihat kejadian seperti itu. Kalaupun ini diobati saudara, membutuhkan waktu minimal 9 bulan. Itu bisa setahun, bahkan bisa lebih. Saya bilang sama keluarga, enggak, kita harus doa. Kita berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Puji Tuhan, 6 bulan selesai. Hari ini, tahun ini saudara, orang tua kami umurnya 80 tahun. Masih fresh, masih bisa beraktivitas. Mulai angin segar. Dan proses di mana kami disekolahkan dalam proses keuangan tadi, pelan-pelan Tuhan mulai buktikan. Ya. 3 hal yang saya pelajari dalam masa-masa sulit itu saudara. Pertama, di dalam hal keuangan, ketika diproses dalam hal itu, saya akhirnya sadar bahwa kita harus bergantung penuh sama siapa saudara? Tuhan, titik, gak pakai koma. Kalau kepake koma, jatuhnya akan kecewa. Tuhan pernah izinkan saya dalam proses diuji di sini saudara. Orang yang telepon saya mau ketemu, sudah bilang, Pak Agus ada di mana? Oh saya di sini lagi pelayanan. Sore hari ini bisa ketemu nggak? Oh bisa. Ketemunya di mall besar, mall ternama. Dan orang ini bilang gini, saya mau titip berkat buat pelayanan Pak. Sekian, nominalnya sudah disebut. Saya datang setelah pelayanan, saudara. Saya ketemu, akhirnya apa? Saya bayar makanan sendiri dan pulang tidak membawa apa-apa. Saya bingung. Pulang malah apa, saudara? Di mobil saya vertigo loh. Udah bensin itu di indikator udah nyala, vertigo lagi. Aduh. Itu udah hati rasanya gimana gitu ya. Kok kayak gini, ada orang yang panggil, mau ketemu, diberkati, udah ngomong nominalnya. Sampai pulang, gak ada tuh envelope, gak ada tuh nomor rekening yang diminta segala macam.
Yang ada apa? Pulang-pulang saya vertigo. Besok paginya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, aku izinkan ini semua terjadi. Untuk apa? Yang pertama, andalkan aku 100%. Yang kedua, ampuni orang itu. Berkati orang itu. Sudah. Makanya saudara, ketika kita diberi janji sama manusia, tetap percaya Tuhan. Ya, kalau ada orang yang memberikan janji manis, semanis apapun saudara, semanis kue, tetap masih manis janjinya Tuhan. Percaya deh. Walaupun penyelesaiannya atau penggenapannya mungkin butuh waktu, ya. Tapi janji Tuhan jauh lebih manis ketimbang janji manusia. Saudara, jadi ketika kita masuk dari dalam satu musim ujian keuangan, apa sih yang sebenarnya Tuhan ajarkan? Kebergantungan dengan Tuhan. Satu itu. Yang kedua, dalam menghadapi tuduhan atau disalah mengerti, kita bisa jadi belajar mengelola hati untuk tidak apa? Sakit hati. Mengelola hati untuk apa saudara? Mengampuni dan mengasihi. Di musim yang sama yang tadi saya ceritakan saudara. Kami sedang menginvest hidup, tenaga, waktu buat pelayanan generasi. Gak jarang suara-suara yang masuk ini itu yang tidak membangun. Saya sama sih sudah bilang, ya ampun, kita itu nggak nuntut apa-apa loh. Kita itu nggak nargetin suruh bayar loh. Boro-boro suruh bayar. Kalau ada pertemuan segala macam, nggak ada loh yang namanya persembahan. Tetap aja ada yang dicacati segala macam. Membuat di musim yang tadi saya ceritakan, saudara kebayang ya? Di musim yang lagi proses kayak gitu masih ada suara-suara yang tidak mendukung atau suara-suara yang tidak membangun. Itu benar-benar pahit banget. Makanya tadi saya bilang kepala di kaki, kaki di kepala. Seperti layangan putus. Saya masih bilang ya udahlah. Kita pelayanan tapi ya udahlah seala-alanya deh, sekedarnya aja deh. Tapi enggak tega saudara, hati itu enggak nyampe. Karena apa? Tuhan menanam kami untuk pelayanan ini saudara. Jadi saya mau bilang, di musim-musim yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini, kayaknya udah all out, udah sepenuhnya diberikan, tapi tetap aja disalah mengerti, difitnah segala macam. Sadarlah bahwa musim ini Tuhan sedang meluaskan atau melapangkan kemah hati saudara semuanya. Amin. Supaya apa? Ketika ada tuduhan, ketika ada kesalahpahaman, kita tidak jadi kecewa. Kita tidak mudah luka, saudara. Dan yang ketiga, dalam masih musim yang sama tadi saya ceritakan. Ketika musimnya gak berubah, tapi tanggung jawab itu makin bertubi-tubi ditambah-tambahkan. Jadi saya udah bener-bener, Tuhan saya gak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi ternyata Tuhan mau bilang apa saudara? Gini, menerima suatu tanggung jawab yang rasanya bertubi-tubi, kita bisa jadi belajar. Kita sedang diperbesar kapasitas kita saudara. Katanya milik kita bukan hidup kita lagi, amin. Katanya Yesus yang terlebih besar di dalam diri kita. Ikuti prosesnya. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau mengerti dua hal, benih dan kematian ini, Anda mulai terapkan. Anda bisa mengambil satu keputusan hari ini. Oke Tuhan, musim ini aku mau menjadi biji yang mati. Kalau saya sudah jatuh, sudah kayak begini, kayak pintu sana ditutup, pintu sana ditutup, ya sudah Tuhan, aku mau berakar. Amin saudara. Kenapa? Suatu saat Anda akan mengerti. Seperti Daud dia bilang, dia mengucap syukur, kalau saya tidak salah di Mazmur 137 bilangnya, betapa dia bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kejadiannya begitu hebat yang dia alami. Dia direkam di bawah bumi yang tidak terlihat. Untuk apa saudara? Untuk satu promosi yang besar.
Nah, kita bisa nggak melihat hari-hari ini, musim ini, saudara, Bapak Ibu Saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Amin. Jangan lihat prosesnya. Percaya aja. Makanya tadi dibilang di awal sekali, saudara, ayatnya bilang apa? Terus setia menyenangkan aku. Setia itu sebuah keputusan yang sebetulnya perjuangan, saudara. Kenapa? Karena setia membangun kepercayaan. Betul tidak? Kalau Anda setia, kenapa? Anda percaya. Dalam mempercayai seseorang atau sesuatu, Anda berjuang nggak? Berjuang. Kenapa? Ya, takut dikhianati, nanti takut ini, nanti takut ini. Betul tidak? Makanya kepercayaan itu dibangun dan dipupuk, saudara. Ketika kepercayaan ini terbangun, maka kesetiaan itu akan muncul. Nah, begitu juga dengan siapa? Kita dengan Tuhan. Berapa banyak di sini yang sering salah paham dengan Tuhan selain saya? Saya sering. Salah pahamnya di mana? Kata Tuhan begini, tapi kenapa saya nggak alamin? Saya menyangka Tuhan geraknya begini, tapi apa? Nggak terjadi. Alhasil apa, saudara? Kecewa. Sering sekali kita salah paham sama Tuhan, kenapa? Kita nggak mengenal pribadinya. Nah, mudah nggak di dalam kecewa tapi tetap harus percaya? Cannot. It's not easy, saudara. Ini nggak mudah. Ketika kita dikecewakan, yang ada apa? Kepercayaan itu luntur. Tapi begitu sebaliknya, kita harus setia. Artinya apa? Mulai satukan pikiran, satukan hati, satu ritme, satu frekuensi dengan siapa? Dengan Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan maka apa? Persembahkan hidupmu supaya kita mengalami pembaruan akal budi. Amin. Nah, next. Merelakan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kerelaan akan mendatangkan suatu kebangunan. Renungkan. Anda merelakan sesuatu mudah enggak? Lagi-lagi, saudara, kalau kita memberi sesuatu saat kita pas-pasan atau berkekurangan itu beda rasanya, betul tidak? Makanya Tuhan Yesus tuh bandingkan ada persembahan, ada orang kaya, ada persembahan janda, betul tidak? Yang Tuhan bilang lebih besar mana? Janda. Kenapa? Karena dia misalkan ya, dia punya berkat 500, dia kasih 450. Ada orang kaya, dia ngasih 1000. 1000 sama 450 lebih banyak mana? Tentu 1000. Tapi orang kaya punya kekayaan berapa? 10.000. Nangkap, saudara? Kenapa orang si perempuan janda ini dibilang persembahannya lebih besar? Karena dia memberikan sebagian besar apa yang dia punya. Sedangkan orang kaya jumlahnya memang lebih gede. Tapi yang dia berikan sekian persen dari apa yang dia punya. Itulah persembahan yang hidup, saudara. Jadi merelakan bukanlah suatu yang menyenangkan. Tapi pahami, kerelaan akan mendatangkan suatu kebangunan. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa memahami mau menjadi benih dan mati, itu yang namanya apa? Menghidupi Yesus. Amin. Jadi firman ini bukan sekedar teori, saudara. Kalau apa? Hari ini sadar betul bahwa kehidupan Bapak Ibu Saudara itu menjadi benih. Benih harus mati, benih harus berkorban dulu. Gak apa-apa.
Karena apa? Pasti akan berlipat ganda. Amin. Sampai nangis-nangis, ya udah kan ada lagunya. Kita berjalan sambil mencucurkan air mata, tapi apa? Kita pulang dengan berkas-berkas dari surga. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bukan untuk menyanyikan itu saja, tapi apa? Menghidupi nyanyian itu dalam kehidupan saudara. Hancur? Ya. Hati terjabik-jabik? Ya. Seperti tadi yang saya ceritakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan semudah ini cerita kalau apa? Saya masih dalam prosesnya itu. Amin. Tapi ketika kita melewati, saudara, kita sadar itu Tuhan semua yang mengubah. Akhirnya apa, saudara? Hidup Bapak Ibu Saudara menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan Anda bisa mengucap syukur itu Tuhan. Karena apa? Kitanya udah mati. Amin. Saya tutup di slide ini, saudara. Revival tidak akan terjadi. Revival itu satu kebangunan, satu kebangkitan, saudara ya. Tidak akan terjadi kalau tidak ada sacrifice. Satu kebangunan tidak akan terjadi kalau tidak ada pengorbanan. Hikmatnya tiba-tiba turun gitu ya. Ketika saya mulai menyadari, iya ya, kalau saya gak mati dari ambisi saya, kalau saya gak mati atas eksistensi saya, kalau saya gak mati atas kepentingan-kepentingan saya, mungkin hari ini saya gak ketemu sama orang-orang yang menjadi supporting system saya hari ini. Dan saya coba, saudara, bagikan ke orang-orang yang saya jumpai. Saya bilang gini, kalau dia lagi cerita masalah keluarganya gitu ya, kakaknya lah, cicinya, adiknya, orang tuanya, saya bilang gini, bro, kamu mau ngasih keluargamu gak? Kasih. Mau gak kamu jadi jalannya Tuhan untuk memulihkan keluargamu? Mau. Beri hidupmu. Mati. Buat Tuhan. Bukan mati secara harafiah, enggak. Mati keinginannya, mati ambisinya, mati haknya. Nangis, iya. Perih, iya. Dimaki-maki, mungkin. Terus-terusan kena proses, ya. Tapi itu menjadi jembatan, saudara. Sama persis seperti Tuhan Yesus. Sebelum kita mendapat satu keselamatan, dia selewati kematian itu. Dia harus mengorbankan hidupnya. Supaya apa? Kita beroleh kehidupan. Amin. Apakah saudara rindu keluarga Anda mengalami revival? Kalau mau, jadikanlah dirimu korban bakaran sebagai jalan Tuhan membangun kebangkitan dalam keluarga saudara dan kehendaknya terjadi atas keluarga Anda. Gak ada lagi ruang buat apa, saudara? Bebas lagi buat daging Anda. No. Waktunya sudah singkat. Mari lari. Mari tegak lurus. Fokus sama Tuhan. Itu yang sedang saya dan kawan-kawan dan tim sedang hidupi, saudara. Begitu Tuhan percayakan jiwa-jiwa, gas! Entah nanti mau dari 8 orang, 6 orang yang muncul 2 orang, gas! Jadi tim kui lah pokoknya. Tahu saya tim kui, tim ayo. Ya. Bayarannya apa? Kedagingan kita sih, tapi biar itu menjadi korban buat Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara, saya harap, saya rindu, pesan ini tidak terbuang sia-sia. Saya mau ingatkan sekali lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini dalam musim yang mungkin dalam keuangan, musim dalam hal keluarga, mungkin dalam hal kesehatan, saudara. Anda udah
merasa mungkin lelah, capek, semua udah dilakukan, merasa semua udah all out. Tapi saya mau bilang, jadilah benih yang mati. Amin. Supaya apa? Ada satu revival, satu kebangunan, satu kebangkitan. Dan ini harus nyata saudara, bukan hanya sekedar teori, tahu kebenaran saja. Ya, gunanya kita ikut pemburian untuk apa? Nambah kesadaran kita untuk apa? Hidup Yesus supaya kehendak Allah itu terjadi. Bukan merasa paling jago, bukan merasa paling rohani. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bersatu hati kita berdoa. Bapak terima kasih. Bapak kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau berikan buat setiap hati kami. Ini doa kami Bapak, hamba mewakili setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan ini berada. Kami mau menjadi benih buat keluarga kami. Kami mau menjadi benih buat masa depan kami. Kami mau menjadi benih buat generasi. Biarlah korban bakaran hidup kami ini Tuhan menjadi jalan masuk, pemulihan terjadi, kebangunan terjadi, pemulihan terjadi, multiplikasi terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Engkau yang menolong setiap kami menghidupi firman-Mu. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi kami mau hidupi. Dan pengurapan dari Roh Kudus itu turun atas setiap kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dimampukan dengan pengurapannya. Engkau diperkuat karena pengurapannya. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, jadilah firman ini terjadi dalam kehidupan setiap anak Allah dimanapun berada. Jadikanlah mereka bibit-bibit unggul bagi kerajaan surga. Jadikanlah mereka ini daya magnet untuk menarik jiwa-jiwa untuk diberikan dan diserahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami sudah diberkati. Kami sudah dilawat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.